Di tayangan Big Mouth episode 8, Chang Ho terlihat disekap di sebuah ruangan, di mana seorang wanita yang merupakan senior di rumah sakit tempat Chang Ho bekerja ternyata terlibat dalam penculikan Chang Ho. Sebuah obat kemudian disuntikan kepadanya, di mana Chang Ho sengaja tidak diperbolehkan makan agar dirinya semakin tidak berdaya. Di sisi lain, Gong Ji-hoon dan jaksa sedang mempersiapkan serum kejujuran untuk nantinya akan disuntikan kepada Chang Ho. Tentu saja, agar Chang Ho yang dikira Big Mouth itu akan memberitahukan di mana dirinya menyimpan 100 miliar won uangnya. Mereka pun kemudian menghampiri Chang Ho yang ternyata disekap di sebuah ruangan di rumah sakit jiwa, di mana mereka kemudian langsung menyuntikkan serum kejujuran tadi kepada Chang Ho. 너한테 Chang Ho kemudian mulai berhalusinasi sebelum kemudian Gong Ji-hoon bisa memulai interogasinya. Dalam pengaruh serum kejujuran, Chang Ho kemudian mengaku bahwa dirinya bukanlah Big Mouth dan tidak mengetahui di mana uang Ji-hoon yang dipertanyakan tersebut. Karena Chang Ho mengaku bukanlah Big Mouth, Ji-hoon kemudian berpikir bahwa serum yang disuntikan tadi tidak bekerja secara maksimal, di mana dirinya kemudian mencoba untuk menyuntikkan lebih banyak dosis lagi agar Chang Ho bisa berkata jujur seperti yang diharapkannya. Walaupun sang jaksa mengatakan bahwa jika melakukannya, Chang Ho bisa saja meninggal akibat gagal jantung akibat overdosis. 자백죄 더 투약해. 진짜로 죽는다니까요. Namun melihat Chang Ho yang kemudian pingsan, membuat Ji-hoon mengurungkan niatnya. Chang Ho kemudian kembali tersadar setelah Ji-hoon menyiramnya dengan air. Karena takut diberi suntikan lagi oleh Ji-hoon, Chang Ho pun mengarang lokasi di mana dirinya mengubur uang yang dipertanyakan oleh Ji-hoon tersebut. Mereka kemudian dengan segera menghampiri lokasi pendakian Gunung Gudal sesuai petunjuk yang diberikan oleh Chang Ho. Namun setelah menggali, mereka hanya menemukan satu keping emas yang disimpan di dalam sebuah kotak besar. Di sisi lain, terlihat Big Mouth yang asli yang sepertinya sedang memindahkan emas-emas yang dikuburnya dulu di tempat yang lebih aman. Kembali ke Chang Ho, dirinya mencoba menyuap orang yang menjaganya dengan berjanji akan memberikan 3 miliar won jika sang penjaga mau membebaskannya, di mana Chang Ho harus segera kabur sebelum Ji-hoon kembali dan membunuhnya karena telah ditipu oleh Chang Ho. Namun perawat tiba-tiba datang dan berbicara dengan bahasa isyarat, di mana sang penjaga ternyata tuli dan dari tadi tidak mendengar apa yang Chang Ho katakan. Ji-hoon kemudian datang dengan kesal dan mempertanyakan kenapa hanya ada satu keping emas di lokasi yang diberitahukan Chang Ho, di mana Chang Ho pun ikut terkejut mengingat dirinya hanya mengarang lokasi tersebut dan mencurigai Big Mouth sebenarnya sedang mengawasinya dan menunggu waktu yang tepat untuk menyelamatkannya. Chang Ho pun kemudian meminta Ji-hoon untuk memberinya makanan yang enak dan berjanji akan memberitahu lokasi emas-emasnya yang lain. Tentu saja, dirinya mencoba mengulur waktu untuk menunggu sang Big Mouth segera menyelamatkannya. Kembali ke penjara, Han Jae-ho terlihat dibebaskan karena sidang putusan yang akan segera berlangsung, di mana terlihat kedua temannya yang sudah menunggu dan menjemputnya di luar. Di sisi lain, Mi-ho kemudian mendapat kabar dari wali kota tentang keberadaan istri dari Han Ji-ho yang menghilang, setelah mengetahui makalah milik Dr. So berada di dalam kalung yang dipakainya. Pak wali kota kemudian mencegah istri dari Han Ji-ho tersebut yang terlihat akan membuang kalung berisi makalah Dr. So. Namun saat memeriksanya,
makalah tersebut ternyata telah menghilang. Karena tidak mau mengaku di mana Hyejin menyimpan makalahnya, Pak Wali Kota pun membawanya ke villa sambil menunggu kedatangan Miho. Setelah Miho tiba, Pak Wali Kota pun kemudian pamit setelah mendengar kabar Ketua Sugun terjatuh pingsan. Miho kemudian mencoba meminta makalah Dr. So yang disimpan oleh Hyejin, namun Hyejin tak kunjung mengatakannya. Pak Wali Kota yang menjenguk Ketua Sugun yang sedang tertidur sempat berniat untuk membunuhnya pada saat itu juga, di mana sepertinya ada dendam lama yang disembunyikannya. Di sisi lain, seseorang dengan sebuah tato tanda anggota Big Mouse kemudian berniat membakar rumah sakit jiwa tempat Chang-ho berada. Di mana saat Chang-ho akan menikmati makanan yang diberikan oleh Ji-hoon, Chang-ho justru harus merelakan makanannya demi bisa kabur dari tempat tersebut. Namun ternyata pria bisu yang menjaganya terlihat sangat tangguh dan sulit untuk dikalahkan. Untungnya, di tengah perkelahian mereka, Jerry yang datang menggunakan baju pemadam akhirnya berhasil membantu Chang-ho untuk kabur dari rumah sakit tersebut. Namun saat akan kabur, sang perawat memergoki mobil mereka sehingga terjadi kejar-kejaran di jalan raya. Setelah berhasil kabur, Jerry pun mengaku bahwa Big Mouse telah membayarnya untuk bisa menyelamatkan Chang-ho. Jerry kemudian memberikannya sebuah kunci mobil yang sudah disiapkan untuk Chang-ho dan meminta maaf karena telah meracuninya waktu itu. Di mana sebelum pergi, dirinya berjanji akan menceritakan semuanya kepada Chang-ho saat mereka bertemu lagi. Chang-ho pun kemudian mengganti pakaiannya yang sudah disiapkan di dalam mobil tersebut. Kemudian segera pergi dari tempat itu. Namun di tengah perjalanan, Chang-ho kemudian terkejut saat melihat Jerry yang sempat membantunya tadi ternyata ditemukan meninggal akibat kecelakaan. Hal tersebut tentunya membuat Chang-ho merasa sangat terpukul. Kembali ke villa, ternyata mereka menyewa seorang YouTuber yang menjanjikan kepada publik di mana seorang informan akan memberikan bukti bahwa 3 yang terduga membunuh Dr. So memanglah pelaku sesungguhnya. Tentunya mereka berharap bahwa Hyejin akan bersedia untuk menjadi informan tersebut. Miho kemudian memberikannya sebuah amplop coklat yang entah apa isinya kepada Hyejin, kemudian pergi meninggalkannya. Di sisi lain, Chang-ho menerima pesan dari nomor yang tidak dikenal dan menyuruhnya untuk pergi ke sebuah hotel. Namun di tengah perjalanan, ternyata terjadi pemeriksaan kendaraan, di mana polisi sedang mencari keberadaan Chang-ho. Lalu Chang-ho pun dibuat terkejut setelah polisi justru membiarkannya lewat begitu saja. Namun melihat tato tanda anggota Big Mouse yang berada di leher polisi tersebut, sudah dipastikan polisi itu merupakan salah satu anak buah dari Big Mouse. Sesampainya di hotel, Chang-ho menemukan sebuah setelan telah disiapkan untuknya. Keesokan harinya, dari kejauhan, Chang-ho terlihat memantau Miho dan yang lain yang sedang melakukan unjuk rasa di depan kantor kejaksaan, di mana mereka meminta keadilan tentang Chang-ho yang diberitakan sedang melarikan diri. Padahal setahu mereka, Chang-ho diculik usai kepulangannya dari rumah sakit waktu itu. Namun saat melihat iklan asuransi di layar yang mengingatkan Miho tentang cara Chang-ho saat melamar dirinya dulu, Miho pun mencurigai bahwa itu adalah iklan yang dibuat oleh Chang-ho, di mana dirinya langsung menelpon nomor yang tertera di layar tersebut. Dan benar saja, nomor itu langsung tersambung kepada Chang-ho
yang mengaku sedang berada di menara jam tepat di sebelah layar iklan tadi. Miho kemudian memberitahukan makalah Dr. So yang ternyata selama ini disimpan oleh Yejin, di mana Chang Ho kemudian berkata bahwa dirinya akan segera menemui Yejin untuk meminta makalah tersebut. Di sisi lain, Ji-hoon dan ketiga kerabatnya yang sedang bersiap untuk datang ke persidangan kemudian mendapat telepon dari Yejin, di mana Yejin meminta suaminya untuk menandatangani surat perceraian, di mana jika tidak, makalah Dr. So yang ada padanya akan diserahkan kepada Big Mouse. Mendengar hal tersebut, Han Jae-ho pun terlihat kesal sehingga membuatnya mengamuk di rumah Ji-hoon. Di sisi lain, Chang Ho terlihat sedang bersiap untuk pergi ke suatu tempat, di mana saat para tersangka mulai tiba di pengadilan untuk menghadapi persidangan, secara mengejutkan YouTuber tadi juga mengadakan live streaming di waktu yang sama, di mana Chang Ho lah yang akhirnya menjadi narasumber yang dimaksud. 안녕하세요, 빅마우스 박창호입니다. Hal tersebut menjadikan sebuah kehebohan di seluruh kota Gucheon. Lalu, apakah Yejin akhirnya memberikan makalah Dr. So kepada Chang Ho? Ataukah Chang Ho yang memiliki rencana lain? Mari kita saksikan di episode berikutnya di minggu depan. Oke, itu tadi alur cerita Big Mouth episode 8. Buat kalian yang penasaran dengan episode berikutnya, silakan kalian subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya, agar kalian gak ketinggalan dengan episode selanjutnya dari drama Korea ini. Jangan lupa juga like, komen, share juga ke teman-teman kalian yang sekiranya menyukai konten-konten alur cerita seperti ini. Dan sampai ketemu di video berikutnya, and see you!